Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang hebat. Mudah-mudahan di hari ini kalian dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, pada saat ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu kemerdekaan berpendapat bagi warga negara pada era keterbukaan informasi. Selanjutnya, kita pernah melihat atau kita menyaksikan sendiri bahwa di MTS negeri kita pernah mengadakan namanya debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti tahun 2024 tahun 2005. Itu merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Tentu kalian bertanya-tanya kenapa itu bisa menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, karena itu adalah bentuk dari kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh negara Indonesia. Nah, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka yang memiliki arti bebas. Sedangkan berpendapat berasal dari kata pendapat yang berarti mengeluarkan ide atau mengeluarkan gagasan atau mengeluarkan sebuah pikiran yang disampaikan. Nah, bentuk penyampaian ini sendiri ada dua, nanti bisa disampaikan melalui lisan atau tulis. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pikirannya, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian, kemerdekaan menyampaikan pendapat sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara demokratis, sehingga kemerdekaan berpendapat adalah menjadi hak setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, menyampaikan pendapat atau pikiran tanpa ada campur tangan dari siapapun. Kemerdekaan pendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pikiran tanpa ada tekanan atau campur tangan dari siapapun. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah adanya hak kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dari negara demokrasi. Salah satu contoh atau salah satu tolak ukur negara demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di negara demokratis, kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang paling sebenarnya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ini harus dengan jelas menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan sebuah pikiran atau pendapat. Silakan coba diperhatikan dengan seksama dua tokoh ini atau dua gambar ini. Yang pertama adalah foto Raden Ajeng Kartini, yang kedua adalah Atmaja Ali Kautsar sebagai Hakim Agung Indonesia. Kalian pasti mengenal beliau. Yang pertama adalah R.A. Ajeng Kartini adalah seorang tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional, yang dimana beliau memperjuangkan hak-hak wanita dalam memperoleh pendidikan dan memperoleh kesamaan derajat dengan seorang laki-laki. Sedangkan Bapak Atmijo Al-Kautsar adalah Hakim Agung ini berpendapat jangan hanya protes, tujukan juga bahwa kamu punya dedikasi. Di dalam ini, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pendapatnya. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat adalah
setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat. Namun, dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, masyarakat harus mempunyai pertanggungjawaban atas pendapat mereka, serta moral dan segi hukum. Dengan demikian, bebas dalam mengungkapkan pendapat bukan bermakna bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan. Kemudian, kita memperhatikan juga setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Tidak boleh dalam menyampaikan pendapat harus merusak atau tidak bertanggung jawab terhadap kebebasan orang lain, semisal menjelek-jelekan atau mengadu domba orang lain. Nomor 2, menghormati aturan moral yang diakui umum. Tidak boleh semisal tidak boleh mengungkapkan pendapat dengan cara berteriak-teriak atau membabi buta membawa senjata tajam atau tidak menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, harus menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu misal, ketika menyampaikan pendapat tidak boleh merusak fasilitas umum atau tidak boleh menggunakan senjata tajam dan selain sebagainya. Nomor 4, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Ingin menyampaikan pendapat tapi kalian mencoret-coret halte, itu kan fasilitas umum, nah itu tidak diperkenankan. Nomor 5, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dalam menyampaikan pendapat tidak boleh menyinggung atau menggunakan unsur sara dalam menyampaikan pendapat, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap utuh. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, negara memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal. Yang pertama adalah pasal 28F yang mengakui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Semisal kalian ingin mendapatkan informasi tentang SMA unggulan, maka kalian bisa mencari di Google. Nah, itu adalah salah satu keterbukaan informasi yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian dapatkan. Kemudian di dalam pasal 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Misal pemilihan ketua OSIS, maka setiap orang berhak meyakini sikap atau menyukai pilihan sesuai dengan pikiran, kenyataan, atau sikap yang diinginkan oleh pemilih. Yang selanjutnya adalah pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa satu orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka setiap anak atau orang diperbolehkan mengikuti organisasi yang diakui oleh negara. Satu misal kalian di MTS ini bisa ikut organisasi OSIS atau organisasi kepramukaan atau organisasi yang lainnya, menyalurkan aspirasi pendapat, bahkan bisa mengembangkan potensi diri. Selanjutnya yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia pada pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian lebih lanjut pada pasal 21 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini hampir sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, atau mengikuti organisasi. Yang penting dengan catatannya adalah organisasi yang sah menurut perundang-undangan. Kemudian kalian juga bisa memperoleh informasi publik tentang adanya program-program pemerintah, tentang penggunaan anggaran dalam
melakukan sebuah program pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulis melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Dalam undang-undang ini, maka setiap orang boleh menyampaikan pendapat semisal melalui status Facebook, status IG, status WA, dan sebagainya, asalkan tetap tidak melanggar peraturan perundang-undangan, bahkan tidak melanggar atau menggunakan unsur SARA, sehingga tetap menjaga keutuhan NKRI. Kemudian dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulis, dan lain sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal 5 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum. Di sini bahwa artinya kalian setelah menyampaikan pendapat secara umum atau secara bebas, maka kalian juga harus memiliki tanggung jawab atas apa yang kalian sampaikan. Jangan sampai kalian lepas tanggung jawab, sehingga itu akan menimbulkan sebuah masalah. Dengan catatan, ketika kalian membuat status atau menyampaikan informasi, maka harus di cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Sehingga ketika kalian menyampaikan ulang atau memberikan informasi kepada orang lain, itu sudah pasti kebenarannya. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa pers nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kalau di televisi ada berita, kemudian ada di koran, ada informasi-informasi tentang sekitar kejadian di lingkungan kita. Misal kita adalah bisa menggunakan koran Jawa Pos, kalau di televisi banyak seperti televisi TVRI yang menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan publik Indonesia. Kemudian, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksana kemerdekaan mengumumkan pendapat warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga harus memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warganya untuk menyampaikan pendapat. Salah satunya adalah melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berarti pemerintah menjamin perlindungan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun secara tulis maupun lisan, asalkan tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah pasal 28I ayat 5 menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan bahwa dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai hak asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Sehingga ketika kalian melihat informasi tentang demonstrasi, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, keamanan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tentunya ketika kalian melihat demonstrasi itu juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semisal tidak boleh merusak fasilitas umum,
tidak boleh mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. Anak-anakku, selanjutnya adalah jaminan kemerdekaan pendapat di Indonesia. Tujuannya kenapa harus ada jaminan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Yang terakhir atau empat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Selanjutnya, anak-anakku, kita membahas tentang bentuk-bentuk menyampaikan pendapat. Dalam kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan dari bentuk demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka kemerdekaan berpendapat warga negara dapat disampaikan secara lisan dan tulis. Menyampaikan pendapat secara lisan misalnya melalui pidato, wawancara, dialog, dan diskusi, atau saat kampanye, dan lain sebagainya. Adapun menyampaikan pendapat secara tertulis misalnya melalui surat kabar, koran, gambar, pamflet, poster, selembaran, dan spanduk, dan lain sebagainya. Pada era kemajuan teknologi informasi ini, kamu dapat menyampaikan ide atau gagasan melalui berbagai media sosial. Secara lisan, pendapat dapat dituangkan ke dalam video, kemudian diunggah ke media sosial. Secara tulis, pendapat dapat dituangkan dalam bentuk unggahan atau status di media sosial. Selanjutnya, bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur berdasarkan ketentuan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian bentuk-bentuk yang diatur itu adalah yang pertama adalah unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya secara demonstratif di muka umum dengan aman dan tertib. Sebagai contoh, demonstrasi bertema Damai Itu Indah, NKRI Bersama Jadi Taulat dan Persatuan. Demonstrasi ini bertujuan menyampaikan masyarakat Indonesia untuk bersatu usai pelaksanaan pemilu tahun 2019. Mereka juga meminta kepada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu dapat mengambil jalur konstitusi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai lembaga peradilan yang menangani hasil perselisihan hasil pemilu. Yang kedua adalah pawai, yaitu cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Biasanya pawai diadakan untuk memperingati hari ulang tahun suatu daerah, instansi, atau peringatan hari-hari besar tertentu. Misal, contoh ada pawai Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat. Pawai Cap Gomeh merupakan salah satu tradisi tahunan yang digelar dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek oleh komunitas Tionghoa di kota Singkawang. Ada lagi kalau kita sebagai agama Islam ada pawai 1 Muharram sebagai wujud peringatan Tahun Baru Islam yang kita peringati sehingga kita melakukan pawai untuk merayakannya. Yang ketiga adalah rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu, misalnya rapat umum pemegang saham sebuah perusahaan yang dilakukan suatu tahun sekali, atau rapat wali murid yang di MTS yang diadakan setiap akhir semester atau di awal pembelajaran, sehingga wali murid diundang untuk menyampaikan pendapatnya tentang harapan, keinginan tentang pendidikan di MTS kita.
Yang keempat adalah mimbar bebas, yaitu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Yang terakhir atau yang kelima adalah pemaparan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, yaitu menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan melalui media massa cetak atau elektronik. Misalnya adalah penulisan informasi di media koran, misal hasil Liga 2 antara Persela dengan Persegres tanggal 10 November tahun 2024. Ada lagi tentang politik, ada lagi tentang pendidikan, ada lagi tentang sosial yang dimuat dalam media koran atau di media elektronik yang bentuknya berupa tulisan. Selanjutnya anak-anakku, bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat umum yang dapat didatangi atau dilihat oleh setiap orang. Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat terbuka. Meskipun demikian, menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak boleh dilaksanakan di tempat dan kondisi berikut. Yang pertama adalah di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital lainnya. Yang kedua, pada hari besar nasional, misal perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus atau lain sebagainya. Yang ketiga, pada malam hari, sehingga kita bisa melihat kadang-kadang saat adanya demonstrasi di televisi, maka pihak keamanan dari polisi atau TNI atau dari Pamung Praja membubarkan massa karena sudah melewati batas, yaitu pada malam hari. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena keterbukaan informasi publik bisa dimaknai sebagai keterbukaan dan tidak ada ditutupinya atau disembunyikannya dari badan publik terkait informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, atau diterima berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya berkaitan dengan kepentingan publik. Meskipun demikian, terdapat informasi publik yang dikecualikan yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas untuk publik. Misalnya tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Kenapa ada keterbukaan publik? Itu untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Pemerintah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tujuan dari keterbukaan informasi publik yang pertama adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik secara alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang nomor dua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Nomor tiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Nomor empat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 5, mengetahui alasan kebijakan publik yang mengetahui hajat hidup orang banyak. Nomor 6, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 7, meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Satu misal, kalian saat ada kenaikan harga BBM, maka akan disampaikan secara rinci oleh Kementerian BUMN sebagai bentuk keterbukaan publik atas kebijakan kenaikan harga BBM. Ada lagi saat kalian di desa kalian, di balai desa, pasti ada namanya informasi penggunaan dana desa. Ada lagi ketika kalian ada pembangunan fasilitas umum atau tentang program desa, misal ada pengecoran jalan desa, maka di situ ada plang informasi publik tentang penyelenggaranya siapa, penggunaan anggarannya berapa, jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyelesaian program itu, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk informasi publik. Satu misal di MTS juga terdapat informasi publik yang dipublikasikan melalui web yang dapat diakses, informasi tentang kehidupan dan program-program madrasah yang dapat
diakses oleh siapapun. Kemudian, keterbukaan informasi publik itu penggunanya wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana hak memperoleh informasi publik harus diimbangi dengan kewajiban penggunaan informasi publik. Penggunaan informasi publik juga wajib mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa ini harus diterapkan? Karena untuk menjamin keabsahan atau kebenaran informasi yang disampaikan, sehingga tidak sebagai informasi yang hoax atau berita bohong atau berita yang berakibat menimbulkan ujaran kebencian. Sehingga informasi publik ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh siapapun. Itu saja anak-anakku yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian bisa meraih cita-cita yang kalian harapkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.